yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir Masjid As-Segaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan dalam pertemuan yang insya Allah barokah dan manfaat. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan sejarah hidup daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Beliau sejak kecil dididik oleh orang tuanya. Selain dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik, beliau juga berada wa fi muhitin nayrin mumtazin yasduqu fihi qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Beliau juga berada di lingkungan yang bercahaya, yang istimewa, artinya di lingkungan yang baik. Karena selain pendidikan yang baik dari orang tua sejak kecil, maka lingkungan yang baik itu juga berpengaruh. Teman bergaul yang ada di daerah tersebut juga berpengaruh. Oleh karena itu, dalam masalah pergaulan anak kita juga perlu berhati-hati para hadirin. Jangan kita biarkan anak kita bergaul dengan siapapun, karena teman bergaul itu bisa memberikan pengaruh positif sekaligus bisa memberikan pengaruh negatif. Panjenengan didik sae mulai cilik, panjenengan reksa lek tepak koncone niku kliru, koncone niku mboten sae, tidak lama akan terpengaruh dan juga akan menjadi tidak baik anak tersebut. Oleh karena itu, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu akhlaknya, perilakunya itu sama dengan temannya biasanya. Oleh karena itu, salah satu kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman. Termasuk tiang sepuh nggih kudu perhatian dengan siapa anak-anaknya berteman. Oleh karena itu kita lihat orang-orang dulu kadang-kadang mereka bermainnya itu dikasih batas. Jadi masih anak gak mondok niku koyo mondok, ojo sampai ngeliwati pager iki. Jadi ada lingkungan tertentu yang steril. Memang di dalamnya itu orang-orang yang baik supaya anaknya tidak sampai terkena pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang berada di luar sana. Dalam sebuah syair juga disebutkan anil mar'i la tasal fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang kamu nggak perlu tanya. Kalau kamu kepingin tahu betul-betul orang itu atau anak itu, pemuda itu akhlaknya seperti apa, perilakunya seperti apa, cukup kamu teliti saja kumpulane sopo. Sebuntine sing kathah lek panjenengan misalin duwe anak wedok ana sing ngelamar. Ana sing
ngelamar. Kan biasane umume lek ana wong ngelamar ngono mosok langsung diterima, nggih kula trami, ya musyawarah dhisik. Lah musyawarah niku lak biasane nyelidiki ya. Lek katene nyelidiki kepingin ro arek iku ya apa ya kari takokno kancane sapa. Kumpulane sapa. Jangan tanya kepada langsung yang bersangkutan. Calon mantune ditakoni, "Kok niki genah ta?" Kate njaluk anakku, ya dijawab, "Oh, genah kula niki." Kok niki gak macem-macem yo. Akhlakmu apik. Oh nggih, tenang mawon, sae kula niki akhlak kula sae. Wong sing njaluk ditakoni yo pasti jawabane enak-enak tok. Kalau kepingin tahu cukup diteliti kumpulane sapa, koncone sapa. Anil mar'ila tasal fasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Teman itu biasanya ngikuti yang dia jadikan teman. Pun boten beda adoh biasa ini. Cocok lek pun kumpulan bareng niku sering kumpul bareng niku biasanya cocok. Lek gak cocok ndak kira koncoan bareng. Oleh karena itu kalau berteman dengan orang yang baik, insya Allah jadi anak yang baik anak kita. Kalau berteman dengan teman yang tidak baik, maka kemungkinan besar anak kita juga ikut tidak baik. Sampean didik kesel-kesel diculno. Kan sak mangkin iki kata napa maneh lek pun malam Ahad koyo ngeten iki, preyan sekolah. Tapi lek sakniki nek ngenteni malam Ahad yo prei terus corona iki. Oh, anak umat Islam ABG cilik-cilik jam 2 bengi tengah embong keleleran. Kadang-kadang duduk lanang tok, lanang sak wedoke koyok-koyok gak duwe bapak, koyok-koyok gak duwe ibu, koyok-koyok gak duwe oma. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah anaknya terjerumus, baru wong tuane bingung, wong tuane getun, wong tuane nyesel. Ini jangan sampai terjadi. Anake panjenengan didik kelawan sae, kumpulane arek-arek sing gak karuan, penampilane nyeleneh-nyeleneh. Asale anake jenengan misale kuplukan sarungan, mari ngono krana kancane gak tepak, gak suwe ganti wis ndak kuplukan, ndak sarungan, anting-antingan. Kalungan, gelangan, mungkin irunge dijojoi dom. Dan gak sedikit yang seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi selain dididik yang baik, monggo dikawal, dijogo, direksa napa malih mulai cilik-cilik niku. Ojo sampai anake kula jenengan niki sampai terprosok salah pergaulan. Lek pun salah pergaulan sepuntene sing kata, sing krepotan kin tiyang sepune. Dandanine niku rada angel biasane para hadirin. Tapi lek panjenengan jogo mulai cilik insya Allah ya, jadi pengaruhnya teman itu sangat luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dalam salah sebuah syair beliau menyatakan, dalam salah satu kitab beliau ada syair yang ditulis oleh beliau, ma yubriul jarba akurbu salimatin minha walakin nas-salimata tajrobu. Dalam syair disebutkan ma yubriul jarba akurbu salimatin minha. Tidak mungkin kalau ada orang kena penyakit gatel-gatel dia akan sembuh karena dia berdekatan dengan orang yang tidak gatel-gatel. Walakin nas-salimata tajrobu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Duduk sing gatel-gatel ketularan waras, tapi sing waras ketularan gatel-gatel. Dadi gak ono ceritane wong gatel-gatel kumpul ambek sing ndak gatel-gatel moro waras dhewe. Alhamdulillah barokah kumpul jenengan Bib, cedhek kali jenengan gudiken kula waras Bib. Gak ono sing iya Habibi melok gudiken, Ustate melok gudiken nggih. Kadang-kadang ada sebagian pemuda semangat dakwah
Kula pingin narik Ustaz. Alasannya pingin narik, pingin mempengaruhi. Polahe kanca kula niku mboten sae kelakuane. Kecanduan narkoba, pergaulan bebas, kula pingin narik. Lu hati-hati. Lihat dulu kemampuan kita, lihat dulu kekuatan iman kita. Krono kuatire duduk narik ketarik, duduk mempengaruhi tapi terpengaruh. Niku sing dikhawatiraken. Oleh karena itu perlu ditimbang dulu kemampuan kita. Ya umpamane awak-awakan iki sembrani magnet. Lek magnete jenengan iku gedhe, singkate ini dipengaruhi niku wesi cilik nggih monggo insyaallah gak suwe katut nemplek nang jenengan. Tapi lek singkate sampean pengaruhi niku wesi gedhe panjenengan sembrani cilik, ya sembrani ini sing katut nang wesine niku. Jadi masalah pergaulan ini sekali lagi perlu diperhatikan, hati-hati. Lek kepingin aman monggo berteman dengan orang-orang yang baik, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Sekaligus kita sebagai orang tua harus betul-betul ekstra waspada. Zaman seperti sekarang, jangan anak-anak kita ini kita biarkan keluar ya kemana saja tanpa ada pengawasan dari orang tua, karena takutnya di luar sana salah milih teman, tahu-tahu terjadi perubahan yang tidak baik yang akhirnya menyusahkan orang tua. Itu yang dikhawatirkan. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selain mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya, beliau juga dididik di lingkungan yang baik. Beliau dididik di sekitar Al-Hawi Was-Subair, di kota Tarim, kotanya para ulama dan kotanya para aulia. Di mana di situ sesuai ya, masyarakat di lingkungan tersebut sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di lingkungan yang baik, yang dimana di tempat tersebut mulai sejak kecil, bahkan generasi mudanya semuanya tumbuh dalam taat kepada Allah. Termasuk beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mulai kecil sudah tumbuh dalam taat kepada Allah. Diceritakan si wayahe ngaji niku, tiap berangkat ngaji mampir ke beberapa masjid, kurang lebih 200 masjid didatangi oleh, disinggahi, sholat 2 rakaat di masjid tersebut. Niku Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena di masjid di kota Tarim itu ada 300 masjid lebih jumlahnya. Itu beliau mampir ke masjid-masjidnya Tarim sholat sunnah. Itu mulai sejak kecil. Jadi mulai sejak kecil tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemuda yang seperti itu, pemuda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang hadir pengajian ini juga alhamdulillah banyak anak-anak muda. Makanya monggo berusahalah jadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah, yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah terpengaruh dengan keadaan zaman. Zaman samangkin iki lak kata arek nom-noman sepuntene sing kata keluar jalur, bisa kata-kata ini. Keluar jalur. Anak wong Islam tapi perilakune duduk koyok anak wong Islam sing kecanduan narkoba mboten didik. Akeh. 4 tahun yang lalu saja datanya BNN itu peredaran narkoba di Indonesia ini omsetnya sudah mencapai per bulannya 70 triliun. Berapa? 70 triliun omset per bulan, itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Artinya sudah banyak anak-anak muda umat Islam yang kecanduan narkoba. Belum lagi pergaulan bebas kita lihat. Lek gandengan tangan, berpelukan walaupun belum suami istri, seakan-akan pemandangan yang lumrah.
Padahal itu kan jelas itu melanggar ajaran Allah dan Rasulnya, menyimpang dari syariat. Lek ana sing ngelingno diwara kereng, ekstrim, kolot, radikal, subhanallah. Pemuda-pemudi pergaulan bebas lumrah, bahkan kalau suka sama suka pun berzina seakan-akan lumrah. Yang hamil di luar nikah nggak sedikit sekarang, nggak sedikit anaknya umat Islam yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu sekali lagi jangan terpengaruh. Jadilah pemuda yang tidak menuruti nafsu dan syahwat, tetap istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemuda yang seperti itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya pemuda kalian itu yang niru orang tua. Yang sebun itu biasanya napa pun, lek sebun itu lah ibadat tok, surbanan, nang masjid, wiritan, maca Quran, zikir, ibadat tok lek yang sebun itu biasanya. Loh, kalau ada anak muda kok niru orang tua, itu sebaik-baiknya pemuda nih, dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi lek samangkin lak wali ane nggih, lek ana arek nom-noman nggawe surban, nggawe siwak, tasbihan tok, maca Quran tok diwara stres ya. Stres rek saken iki. Lek ana sing nggawa gitar, kacamataan ireng, celanane disuwek-suwek didik, keren. Maju. Oleh karena itu jangan sampai terpengaruh dengan omongan-omongan yang seperti itu. Anggap anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Anggapan radio rusak oleh sing ngomong kaya ngoten. Ndak usah direken. Pemuda yang ahli ibadah mulai muda itu istimewa. Jarang ditemukan. Masih ono sing kritik diwala stres, kolot. Ndak usah direken, guys. Karena itu sebaik-baiknya pemuda. Sawaliane sebuntene sing kada wa syarru syuyukhikum man tasyabbaha bisyababikum. Sejelek-jeleknya orang tua itu yang niru anak muda. Pun sepuh sik gaul. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi wis tuwek wisan, gemeter sikile joget sian. Utawa sik doyan nggodha wong wedok sian. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu sejelek-jeleknya orang tua. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya sambung lagi fadilahnya pemuda-pemuda yang istiqomah taat kepada Allah, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita baca manakibnya. Tujuannya supaya anak-anak muda ini yang hadir semangat terus untuk berjalan lurus di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingatkan sedikit para hadirin, kita di penghujung bulan Dzulhijjah. Nggih, niki pun beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Ada amalan di penghujung bulan Dzulhijjah. Penghujung bulan Dzulhijjah ini menurut riwayat Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir bulan Dzulhijjah, wa awwala yaumin minal Muharram, dan hari pertama bulan Muharram. Jadi akhir Dzulhijjah poso, awal Muharram nggih poso. Ja'alahu Allah Ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah. Insyaallah jadi pelebur dosa kecil kita 50 tahun. Ya.
Wa shaumu yaumin minal Muharram bi shaumi salasina yauman. Dan puasa 1 hari di bulan Muharram pahalanya seperti puasa 30 hari di hari yang lain. Jadi bulan Muharram itu termasuk bulan yang agung, yang banyak keutamaan, dan itu bulan yang paling afdol untuk puasa setelah Ramadan. Jadi bulan Muharram itu bulan yang paling afdol untuk puasa setelahnya Ramadan. Dan itu termasuk salah satu daripada al-ashhuril hurum. Bahkan Muharram itu adalah paling afdolnya al-ashhuril hurum. Ashhuril hurum itu ada 4. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu al-ashhurul hurum, dan yang paling afdol adalah bulan Muharram. Kemudian di awal Muharram, di tanggal 1 bulan Muharram, amalan daripada para ulama, para sholihin, dianjurkan kita baca ayat kursi 360 kali. Iki dieling-eling 300 widak pas tahun baru tanggal 1 nih. Tiap baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa sampai akhir 360 kali. Kemudian disambung dengan doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya, baca itu. Wassallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan yang baca ini ayat kursi 360 kali tadi insyaallah menjadi hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dalikal am. Ya, menjadi benteng yang kokoh dari gangguan setan sepanjang tahunnya. Jadi ayat kursi 300 widak diawali dengan bismillah ditambahi doa yang singkat tadi, insya Allah jadi benteng yang kokoh dari gangguan setan sepanjang tahunnya. Sebagian lagi menyatakan yuko ma yakrahu fi jami'il am, dijaga dari apa yang tidak dia sukai, yaitu malapetaka, bencana, bala, fi jami'il am, di sepanjang tahunnya. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca doa awal tahun. Doa awal tahun ini ku sing sae nggih diwaca mantun maghrib, pas mari salat maghrib langsung diwaca. Dibaca 3 kali. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amimil muawwal ila akhiri, sampai akhirnya. Dibaca 3 kali. Disebutkan yang baca itu 3 kali, fa inna syaitana yaqul, setannya berkata, istamana ala nafsihi, dia minta pengamanan untuk dirinya. Wa tuqila bi malakani, maka Allah mengirim 2 malaikat yahrusanihi minasyaiton wa adba'i, yang menjaga dia daripada setan dan pengikut-pengikutnya setan. Jadi Allah kirim malaikat 2 jaga dia sepanjang tahunnya dari setan dan antek-anteknya setan. Kemudian juga dianjurkan baca doa akhir tahun. Lek kepingin pas maca donga akhir tahun ini ku nggih otomatis menjelang maghrib para hadirin. Niku sing paling tepat. Karena namanya akhir tahun, berarti sebelum masuk tahun lek mantun maghrib niku pun melebet. Jadi kalau bisa sebaiknya dibaca menjelang maghrib. Kakek saya di rumah kalau membaca menjelang maghrib akhir tahunnya itu supaya tepat pas ya. Nah, itu juga dibaca 3 kali ya, doa akhir tahunnya dibaca 3 kali. Apa doa akhir tahunnya? Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madhiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu ila akhiri. Intine minta ampunan sama Allah atas kekhilafan-kekhilafan kita di setahun yang lalu. Yang baca ini 3 kali maka berarti dia sudah menyebabkan setan niku nelongso. Lek kepingin nelongsono setan niku niki carane niki. Donga akhir tahun niki ojo sampai kelewatan nih. Sampean amalaken niki kali keluarga, sampean waca. Lek saged nggih menjelang maghrib pada akhir bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang baca ini 3 kali disebutkan fa inna syaitana yaqul. Setannya berkata, ta'ibna ma'ahu tulas sanah. Saya sudah capek-capek menjerumuskan dia sepanjang tahun, wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Rusak semua sudah usaha saya dalam hanya sesaat saja dia baca doa ini. Kenapa? Karena Allah mengampuni semuanya tadi.
gagal usahanya, setan jerumuskan, sudah terjerumus dosa maksiat, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir minta barokah Fatihah karena ba'dal maghrib tadi ini adiknya mbah saya di Pasuruan sini wafat. Ya, mohon barokah Fatihah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal baiknya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, Allah kumpulkan beliau ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin ila ruhiyal habib Alwi bin Hud as-Segaf, annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa yajma'hu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa annallaha yakhlufu fi dhawihi wa auladihi bil khilafah al hasanah ala hadhihi niyya wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.